warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafadil Haq Salim, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Akidah Akhlak dalam Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalamnya terdapat 5 bab, diantaranya bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode dan teknik penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 penutup. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 5 subbagian, diantaranya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Pendidikan Akidah Akhlak merupakan lembaga pembelajaran agama Islam yang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Untuk mencapainya, sebagai umat Islam kita harus berpedoman pada Al-Quran yang merupakan sumber pembelajaran Islam. Peran Al-Quran sebagai pedoman hidup banyak sekali terdapat nilai-nilai pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai bahan serta sumber pendidikan dalam mendidik generasi Islam. Salah satu isi Al-Quran yaitu berisi tentang kisah-kisah masa lalu yang di dalamnya banyak mengandung nilai-nilai pembelajaran Islam. Berbicara tentang kisah memang sangat menarik untuk dipelajari, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah pribadi yang mempunyai penyeimbang antara ketampanan lahir dan ketampanan batin. Pada kisah Nabi Yusuf alaihissalam banyak sekali pembelajaran yang dapat kita petik dan jadikan contoh sebagai keteguhan iman, akhlak, atau kepribadian, khususnya generasi muda Islam yang lebih unggul. Yang kedua ada rumusan masalah yang terbagi 2 bagian. Yang pertama, apa saja nilai-nilai pendidikan akidah akhlak yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan yang kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan akidah akhlak dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada pendidikan Islam. Yang ketiga, tujuan penelitian. Terdapat 2 bagian, yaitu yang pertama untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan akidah akhlak yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan nilai-nilai pendidikan akidah akhlak pada pendidikan Islam. Yang keempat, manfaat penelitian. Terbagi 2 bagian. Yang pertama, dapat mengetahui nilai-nilai pendidikan akidah akhlak yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Yang kedua, dapat mengetahui penerapan nilai-nilai pendidikan akidah akhlak dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada pendidikan Islam. Yang kelima, sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 5 sub, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab 2 landasan teori yang terdiri dari 2 sub, yaitu konsep nilai dan hakikat pendidikan akidah akhlak. Bab 3 metode dan teknik penelitian yang terdiri dari 4 sub, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. Bab 4 hasil dan pembahasan yang terdiri dari 3 sub, yaitu sekilas tentang Nabi Yusuf alaihissalam, nilai-nilai pendidikan akidah akhlak dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan penerapan nilai-nilai pendidikan akidah akhlak dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada pendidikan Islam. Bab 5 penutup yang terdiri dari 2 sub, yaitu kesimpulan dan saran. Kemudian masuk kepada bab 2, yaitu landasan teori yang terdiri dari 2 sub, yaitu konsep nilai dan hakikat pendidikan akidah akhlak. Yang pertama ada konsep nilai. Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan bahwa nilai adalah sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikat dan etikanya. Dikutip dari Purwadarminta tahun 1989. Di sisi lain, menurut Cabib Toha dalam buku Kapitas Lekta Pendidikan Islam, bahwa nilai ialah watak yang melekat pada diri seseorang berbentuk keyakinan yang memberi makna bagi manusia untuk meyakininya. Dikutip dari Toha
1996. Jadi nilai pada dasarnya mengarahkan sikap dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah tindakan itu benar atau salah. Suatu tindakan dianggap sah secara moral dapat diterima apabila selaras atau sesuai dengan nilai-nilai yang disepakati dan dihargai oleh masyarakat di mana tindakan tersebut dikerjakan. Selanjutnya ada hakikat pendidikan akidah akhlak yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, pengertian pendidikan akidah akhlak. Pengertian pendidikan akidah akhlak merupakan upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia pada kehidupan sehari-hari berdasarkan Al-Quran dan hadis melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Yang kedua ada tujuan pendidikan akidah akhlak. Tujuan pendidikan akidah akhlak menurut Abu Dinata adalah untuk memberi petunjuk dan pencerahan kepada manusia dalam mengetahui perbuatan yang baik dan yang buruk. Terhadap perbuatan baik, ia berusaha melakukannya, dan terhadap perbuatan buruk, ia berusaha menghindarinya. Dikutip dari Abu Dinata tahun 2012. Nah, yang terakhir ada ruang lingkup akidah akhlak. Akidah pada dasarnya didasarkan pada 6 keimanan yang biasa kita sebut dengan rukun iman, yang meliputi iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan qadarnya. Dalam buku Akhlak Tasawuf yang ditulis oleh Abu Dinata menjelaskan bahwa ruang lingkup akidah akhlak sama dengan ruang lingkup Islam itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan pola gabungan. Masuk pada bagian bab 3, yaitu metode dan teknik penelitian. Pada bab ini terbagi menjadi 4 sub, diantaranya pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. Sub pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Pada karya tulis ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman masalah yang lebih dalam, dikutip dari Sumanto tahun 1990. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan serta upaya menganalisis permasalahan melalui sumber kepustakaan. Subbab yang kedua yaitu sumber data. Data adalah fakta atau informasi atau pernyataan yang menjadi sumber kajian dan digunakan sebagai bahan untuk memecahkan masalah atau memperjelas suatu gejala. Dikutip dari Pohan tahun 2005. Mengenai sumber-sumber data dalam penelitian ini, penulis dapatkan melalui penelitian kepustakaan. Adapun sumber datanya dibagi menjadi 2 macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Subbab yang ketiga adalah prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data adalah cara yang sistematis dan baku untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini selalu ada keterkaitan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang akan diselesaikan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui arsip, diskusi, peninggalan tertulis seperti hukum, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dikutip dari Margono tahun 2005. Subbab yang keempat yaitu analisis data. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan dan metode pengumpulan data dokumentasi, maka teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam karya ilmiah ini adalah analisis isi, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis makna yang terkandung dalam data yang dihimpun melalui penelitian kepustakaan. Dikutip dari Sujana tahun 2002.
Maka di sini penulis menganalisis tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam untuk memperoleh nilai-nilai pendidikan akidah akhlak dan penerapannya dalam pendidikan agama Islam guna menjawab rumusan masalah di atas. Selanjutnya masuk kepada bab 4 yaitu hasil dan pembahasan yang terdiri dari 3 subbagian yaitu sekilas tentang Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian nilai-nilai pendidikan akidah akhlak dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan yang terakhir penerapan nilai-nilai pendidikan akidah akhlak dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada pendidikan Islam. Subbab yang pertama yaitu sekilas tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Ibunya bernama Rahil yang meninggal ketika Bunyamin adiknya dilahirkan, sehingga ayahnya mencurahkan kasih sayang yang lebih besar kepada keduanya, melebihi kasih sayang terhadap kakak-kakaknya. Dikutip dari Shihab tahun 2008. Nabi Yusuf menghadapi fitnah dengan segala kemanusiaannya, yang dibesarkan dari dalam rumah tangga kenabian, pendidikan, dan keagamaan. Ia selalu menghadapi polemik kehidupan sejak masih kanak-kanak hingga dewasa. Kesabaran dan keteguhannya itulah yang menjadikan ia lolos, sehingga mendapatkan predikat Ahlul Anbiya, yang baik budinya. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu nilai-nilai pendidikan akidah akhlak dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, terbagi pada 2 bagian. Yang pertama, nilai pendidikan akidah, dan yang kedua, nilai pendidikan akhlak. Yang pertama yaitu nilai-nilai pendidikan akidah. Di antaranya, iman kepada Allah dan malaikat, iman kepada kitab, nabi, dan rasul Allah, dan yang terakhir, iman kepada hari akhir, qada dan qadar. Yang kedua adalah nilai-nilai pendidikan akhlak. Terbagi 2 bagian. Yang pertama, akhlak pada Allah. Adapun nilai pendidikan akhlak pada Allah dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam yaitu menjaga kesucian diri atau ifah, bersyukur, sabar, dan jujur. Yang kedua yaitu akhlak kepada sama manusia. Adapun akhlak sama manusia dalam kisah Nabi Yusuf ini diantaranya akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap saudaranya, akhlak terhadap majikannya, dan akhlak terhadap lingkungan. Subbab yang ketiga yaitu penerapan nilai-nilai pendidikan akidah akhlak dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam pada pendidikan Islam. Penerapan pendidikan akidah akhlak terhadap pendidikan Islam menggunakan beberapa metode. Salah satunya adalah metode keteladanan dan metode kisah Qur'ani. Menurut An-Nahlawi, metode kisah Qur'ani mempunyai keistimewaan tersendiri, yaitu sebagai kisah yang memikat dan menarik perhatian pembaca tanpa memakan waktu lama. Dan kisah Qur'ani bukan hanya semata-mata kisah atau seni yang indah, ia juga merupakan suatu cara Tuhan mendidik umatnya agar beriman kepadanya. Dikutip dari Binti tahun 2009. Hasan Langgulung berpendapat bahwa pendidikan sebagai suatu proses spiritual, akhlak, intelektual, dan sosial yang berusaha membimbing manusia dan memberi nilai-nilai, prinsip, dan keteladanan ideal dalam kehidupan yang bertujuan untuk mempersiapkan kehidupan dunia akhirat, yang dikutip dari Haytami tahun 2012. Bab 5, penutup, yang terdiri dari 2 sub yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah nilai-nilai pendidikan akidah dalam kisah Nabi Yusuf adalah tegaknya keyakinan yang sangat kuat pada karakter Nabi Yusuf dalam keadaan apapun dan dimanapun beliau berada. Kemudian penerapan nilai-nilai pendidikan akidah akhlak dalam kisah Nabi Yusuf pada pendidikan Islam dapat diterapkan melalui metode keteladanan dan metode kisah Qur'ani. Dan sarannya adalah bagi yang membaca hendaknya nilai-nilai pendidikan akidah akhlak yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf dapat dijadikan tauladan dan mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.